Bapak Ibu konselor dan juga mungkin juga siswa ya dari beberapa sekolah yang telah mendaftar dan hadir di sesi hari ini. Jadi izinkan saya juga memperkenalkan Education USA Center beserta online dari presentasi hari ini. Saya Education USA Advisor bertugas di Banda Aceh dan hari ini kita akan membahas Common Application Guide, a comprehensive resource for school Ini counselors. teman-teman mengenai profesional lain. Kami ingin mendengar dari teman-teman secara artian mungkin bagaimana programnya. Oke, next slide please, Kazaki. Oke. Jadi Education USA mungkin baru ada beberapa konselor yang baru mengikuti sesi dari Education USA. Kita adalah jaringan global yang memiliki 400 advising center di 175 negara yang sepenuhnya disupport oleh pemerintah Amerika Serikat. Education USA Advisor di sini saya ada Kak Iqbal, Kazaki dan juga Kak Dimas yang di Medan membantu siapa saja yang ingin melanjutkan studi ke Amerika Serikat dengan memberikan informasi yang akurat, komprehensif, terupdate ya terkait kesempatan untuk belajar di Amerika Serikat. Layanan kita bebas biaya. Untuk informasi lebih lanjut nanti Bapak Ibu silakan untuk mengunjungi official website-nya kita di educationusa.state.gov. Nah, untuk presentasi hari ini kita akan fokus ke 4 hal. Yang pertama, college requirement, persyaratan untuk mendaftar ke kampus di Amerika Serikat. Salah satunya dengan aplikasi Common App. Apa itu Common App? Selanjutnya akan ada bagaimana kita membuat akun-akun Common App ya. Dan yang terakhir adalah Common App run through. Nanti Mas Zaki akan menjelaskan dan juga menampilkan bagaimana Common App. Oke, sekilas layanan Education USA dan berkaitan dengan topik kita hari ini yaitu Complete Your Application. Jadi kita menawarkan konsultasi online ya, nanti teman-teman dan Bapak Ibu bisa mengakses juga informasi yang sangat komprehensif bisa di website di atas di educationusa.state.gov Your 5 Steps yang mengcover ya 5 langkah yang sangat penting yang perlu dilalui dan dipersiapkan ketika Bapak Ibu yang sedang membantu studennya mendaftar ke kampus di Amerika Serikat. Yang pertama adalah research your option, mencari kampus tujuan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, finance your studies, pembiayaan, kemudian juga complete your application mendaftar ke kampus di Amerika Serikat. Setelah diterima, kita juga perlu mendaftar visa ya. Yang terakhir adalah pre-departure orientation atau persiapan sebelum keberangkatan ini. Jangan khawatir, Education USA siap membersamai semua siswa di Indonesia dan juga Bapak Ibu yang membantu siswa untuk mendaftar di kampus di Amerika Serikat. Untuk persyaratan universitas secara umum, yang pertama siswa kita perlu mendaftar secara online. Nanti akan ada application fee atau biaya pendaftaran. Selanjutnya adalah nilai bahasa Inggris ya, TOEFL IBT atau IELTS atau Duolingo English Test, bisa juga PTE, banyak pilihannya. Selanjutnya adalah standardized test yaitu SAT dan ACT. Banyak yang concern tentang ini, bagaimana kalau nilai SAT-nya tidak cukup misalnya. Tapi juga sebagai informasi, banyak kampus di Amerika Serikat yang saat ini tidak lagi mensyaratkan SAT atau ACT dalam tahapan aplikasi. Essay juga dokumen yang sangat penting untuk yang perlu dipersiapkan oleh siswa. Recommendation, nah disinilah peran konselor untuk mengirimkan surat rekomendasi yang terakhir adalah transkrip. Artinya aplikasi ini yang perlu dipersiapkan, reviewnya sangat holistik. Dokumen-dokumen ini perlu dilengkapi, satu tidak lengkap. Kalau misalnya kampus tersebut mensyaratkan, maka bisa jadi aplikasi ini dianggap tidak komplit. Oke. Untuk mendaftar di kampus Amerika Serikat, ada beberapa platform yang biasa digunakan. Yang pertama adalah Common Application, ini yang paling umum. Banyak kampus di Amerika Serikat yang menerima aplikasi melalui Common Application. Selanjutnya Coalition, UC System, Direct University Application. Artinya siswa nanti akan langsung mendaftar ke universitas yang mereka tuju. Jadi semoga sesi hari ini membantu Bapak Ibu konselor dalam membantu juga siswanya mengirim aplikasi ke Amerika Serikat.
Sekian paparan dari education tentang education USA dan flow dari presentasi kita hari ini. Saya kembalikan ke Kak Iqbal. Mungkin Terima kasih Kak Lilis. Oke, sebelum kita masuk menjelaskan apa itu Common Apps, kita akan ada polling sedikit atau ada pertanyaan dari kita. Jadi kita ingin tahu pengetahuan atau apakah Bapak Ibu ini familiar dengan Common Apps ini ya. Mungkin saya akan launching pollingnya dulu atau quiznya dulu atau pertanyaan ya. Oke, coba saya buka dulu. Oke. em, kemarin ketika di sana mungkin teman-teman juga sempat bikin action plan ya. Jadi mungkin juga Oke, pertanyaan pertama adalah what is your role? Ya, boleh dijawab Bapak Ibu semuanya. untuk profile project, kemudian juga biasanya dari pihak sendiri juga mengadakan hal ini akseler something alumni accelerator gitu ya. Jadi biasanya mereka akan mengundang lagi alumni program PhD untuk pengolahan di dalam membahas topik-topik tertentu gitu ya. Oke, langsung ada pertanyaan 1, 2, 3, 4 ya. Bisa langsung dijawab. Oke, what is your role? Are you familiar with the common apps? Jadi kita ingin tahu pengetahuan atau apakah Bapak Ibu sedikit familiar atau tidak. Apakah kalau sudah punya tahu common app, apakah sudah punya account-nya atau tidak? Ya, Faris masih oke. Gimana? Oh, lagi meeting. Oke, kita butuh 1, 2, 3 menit lagi. Silakan Bapak Ibu. Oke, yang hadir memang banyaknya konselor ya, dan ada teacher juga 1 orang, mostly konselor. Terima kasih atas kehadirannya. Terus familiar dan common apps, lumayan banyak juga ini yang menjawab. Terus apakah sudah punya akunnya? Sudah sedikit lumayan ini yang jawab. Oke, 1 menit lagi. Oke, kita stop ya. Atau mungkin 10 detik lagi nih saya berikan kesempatan sebelum saya end pollingnya. Oke, terima kasih. Kita end pollingnya ya. Share the result. Coba kita share dulu resultnya biar teman-teman tahu. Faris, Sebentar. terima kasih banyak. Syukur. Teman-teman bisa ngelihat ya hasilnya ya? Mas Zaki bisa ngelihat nggak? Jadi seperti yang saya bilang tadi, semoga Belum. Sebentar, saya sharing. dari Indonesia kita dukung juga untuk continue collaborations dengan teman-teman gitu ya. Ya, konfirmasi pertanyaan saja. Oh iya, ada titipan tadi ya teman-teman dari sosial media. Oke, ada sekitar 12 pertanyaannya. What is your role? Itu ada konselor itu 12 orang, alhamdulillah. Jadi kita tahu bahwa yang datang hari ini adalah konselor. Terus yang kedua adalah are you familiar with the common apps? Oke, yes. Itu ada 9 orang yang menjawab. Terus ada no, ada 4 orang. Jadi kita tahu berarti ada beberapa ini yang mungkin belum begitu familiar dengan common apps. Apakah pertanyaan ketiga, apakah yes, do you have a common app account? 9 orang sudah punya akunnya. Dan ada 4 orang itu yang belum. Terus yang nomor 4 ini kita mau lihat sebentar. Sorry Kak Iqbal, sepertinya. Oh Nggak ya, bisa ya? ini baru. Kelihatan kah?
Ini sekarang sudah. Oke, maaf. Kalau Oke, sudah kelihatan ya. saya kayak subkontraktornya PhD ini sempat. Jadi makanya mereka mungkin brandnya seperti itu. Terus tadi pertanyaan keempat, how many of your student applying to your university this year using Common Apps? Oke, 2 sampai 3 student per year. Tadi dari Cisco ada at least less than 10 students. Terus ada 3, 4, 6, oke. Ada BPK penabur 5 until 10 students. Ada Highscope 6, ya. Terima kasih. Kita sudah sedikit dapat gambaran untuk Bapak Ibu untuk knowledge tentang Common Apps-nya. Dan mudah-mudahan ini di sesi yang nanti akan dijelaskan sama Mas Zaki, mudah-mudahan akan sedikit memberikan tambahan ilmu tentang Common Apps ini dan bagaimana Bapak Ibu itu bisa mensupport dan membantu anak-anak Bapak Ibu untuk bisa mempersiapkan belajar ke Amerika Serikat. Oke, saya stop ini dan sekarang saya berikan kesempatan ke Mas Zaki. Silakan Mas Zaki untuk presentasi Common Apps-nya. Silakan. Terima kasih Mas Iqbal dan Mbak Lilis. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Apakah suara saya terdengar cukup jelas sekarang? Jelas, Pak. Oke, baik. Karena di sini sedang hujan lebat, jadinya mohon maaf kalau suaranya ada gemuruh hujan dan ada suara petir gitu. Saya kembali ke sini untuk ke presentasi hari ini. Tadi dari pertanyaan yang diberikan sama Mas Iqbal, apakah Bapak Ibu familiar dengan Common App? Sepertinya jawabannya sudah familiar juga ya. Jadi hari ini yang sudah punya pengetahuan akan tentang Common App, semoga ini membantu untuk merefresh ingatannya ataupun nanti juga bisa melakukan sharing di sini dengan teman-temannya yang baru pertama kali berkenalan dengan Common App. Jadi yang baru berkenalan, coba saya sedikit sharing tentang informasi apa itu Common App. Barangkali belum familiar dengan hal ini, baru pertama kali dengar. Common App ini adalah sebuah tools, sebuah alat, bisa berupa website, bisa berupa aplikasi yang bisa diakses dari mobile phone, bisa diakses dari tablet. Jadi Common App ini tidak hanya tersedia di website, tapi juga tersedia dalam bentuk aplikasi yang bisa nanti Bapak Ibu akses dari HP yang Bapak Ibu miliki, bisa dari tablet kayak gitu yang bisa Bapak Ibu miliki. Begitu juga dengan siswa tidak perlu membuka websitenya kalau mereka merasa nyaman dengan aplikasi mobile yang lebih user friendly. Sekarang kebanyakan kan kayak gitu ya. Jadi anak-anak itu lebih suka membuka aplikasi yang ada di mobile ketimbang websitenya. Jadi Common App ini sebuah aplikasi gitu dari non-profit organization yang ada di Amerika yang membantu siswa-siswi di seluruh penjuru dunia ini untuk melamar ke universitas yang ada di dalam database-nya Common App itu dengan satu aplikasi ini memudahkan mereka yang mereka bisa menyebarkan ke beberapa kampus yang akan mereka tuju. Dan yang uniknya lagi, Common App ini layanannya gratis. Jadi tidak dipungut biaya, jadi tidak ada biaya apapun, baik itu untuk siswa maupun konselor. Jadi seperti itu, ini Common App. Tadi di Amerika sendiri, Common App ini adalah salah satu platform yang disediakan untuk mendaftar ke kampus yang ada di Amerika dengan 4.000 lebih kampus yang terakreditasi. Tidak semuanya juga ada di Common App. Ada beberapa yang tidak masuk di Common App karena beberapa kampus yang ada di Amerika yang seperti Mbak Lilis tadi sampaikan, mereka juga ada yang menggunakan coalition, kemudian ada di University of California, mereka menggunakan sistem pendaftaran sendiri, dan ada beberapa kampus juga yang mereka bisa langsung mendaftar ke kampusnya tanpa harus melalui Common App, seperti itu. Nah, yang belum familiar dengan Common App, seperti ini tampilan awalnya Common App. Nanti Bapak Ibu boleh ketik aja di web di browsernya commonapp.org, commonapplication.org. Nanti akan keluar tampilan seperti ini. Ini tampilan awal. Di sini ada fitur-fitur yang nanti akan coba kita eksplor sedikit lebih mendalam yang bisa membantu Bapak Ibu untuk menyiapkan studinya. Apalagi tadi saya melihat ada beberapa konselor yang punya student yang mau mendaftar ke Amerika itu lebih dari 5. Kalau dikerjakan sendiri itu betapa ininya ya, betapa
susahnya untuk mengatur manajemen waktunya dengan anak-anak itu semuanya dengan berbagai macam pertanyaannya. Semoga dengan adanya Common App ini nantinya bisa membantu sedikit meringankan tugas dari Bapak Ibu kayak gitu. Apa saja sih yang ada di Common App ini? Tanpa kita harus sign in, tanpa harus kita create account, di Common App ini kita bisa membantu anak-anak kita untuk mencari kampus yang mau dia tuju. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal klik aja yang di Find College, Bapak Ibu bisa melakukan membantu anak-anak ini untuk mencari kampus yang ada. Ini saya ngambil contoh aja ya, saya ngambil contoh-contoh gambar. Dia ada Brown University di sini, ada ditaruh juga dia tempatnya ada di mana, terus kemudian mereka juga bisa kita ketahui untuk detailnya, persyaratan dan lain sebagainya itu kita bisa cari di sini. Bapak Ibu juga bisa melakukan filter. Kalau tadi Mbak Lili sudah nyebutin beberapa kampus itu sekarang sudah melakukan waiver atau opsional tes standardized test seperti SIT maupun ACT. Bapak Ibu juga bisa melakukannya untuk melakukan filtering dari sini juga kayak gitu. Nah ini kalau misalkan Bapak Ibu mau coba sekarang di gadgetnya, di laptopnya, Bapak Ibu bisa untuk melihat di commonapp.org/explore. Itu semuanya nanti akan keluar ada di sana. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ada banyak pertanyaan nih dari siswa-siswinya atau mungkin orang tuanya, saya mau nyekolahin anak saya ke Amerika, ada nggak Bapak Ibu konselor, Pak, yang ini Miss atau Mister, yang punya list tidak untuk kampus-kampus mana saja yang saat ini SIT ataupun ACT-nya itu yang dapat waiver atau mungkin dimudahkan apa yang dulunya ada ACT sekarang tidak ada. Bapak Ibu bisa juga mengunjungi sebuah website di sini namanya adalah fairtest.org. Ini juga gratis yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk membantu mengecek apakah memang benar kampus mana aja saat ini yang memiliki waiver untuk standardized test. Ini nanti Bapak Ibu juga bisa mengunjungi yang ada di sini kayak gitu. Nah, masih di dalam Common App tadi, Bapak Ibu tadi kan tahu apa namanya menggunakan fitur Find College tadi. Di sini Bapak Ibu juga bisa melihat membantu anak-anaknya itu untuk melihat program yang ada di kampus itu apa saja yang ada di situ. Masih dari bagian yang tadi Bapak Ibu tadi di sini juga bisa melihat bangunan dari kampusnya seperti apa. Bapak Ibu juga misalkan anaknya kepingin tahu situasi di kampusnya itu seperti apa, biasanya di sini juga mereka memberitahu kalau mereka ada kampus tour. Kampus tournya tidak harus pergi ke Amerika sana ya, mereka ada yang menyediakan jasa seperti itu juga. Atau mungkin kalau misalkan ada siswa-siswinya pergi untuk kampus tour ke sana, coba nanti dihubungin kami di Education USA. Biasanya kami juga ada untuk Education USA kampus tour yang ada di situ. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa melihat di sana biasanya ada virtual campus tour atau 360 biasanya 360 yang biasa menggunakan virtual reality atau yang menggunakan kacamata itu. Nah, biasanya mereka juga memberikan juga ada di sini. Jadi siswa-siswi Bapak Ibu yang pengen tahu fasilitasnya atau mungkin orang tuanya atau mungkin Bapak Ibu sendiri konselor pengen melihat sendiri juga kampusnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, suasana kelasnya seperti apa, kayak gitu. Bapak Ibu juga bisa melihatnya dari Common App ini. Jadi mereka juga memberikan informasinya cukup detail yang ada di Common App ini. Begitu juga di Common App ini saya ambilkan sebagian aja contohnya. Bisa dilihat juga akademik programnya apa yang tersedia, kemudian student activity-nya apa, student experience-nya apa yang ada di situ. Di sini juga tersedia juga tes opsionalnya ada atau tidak, semuanya ada. Jadi nanti kalau Bapak Ibu klik tadi kayak Auburn, ini saya rubah aja di Auburn ini, mereka akan keluar ini. Kita tinggal klik salah satu ini aja, nanti dia akan keluar penjelasan-penjelasan yang ada di situ. Jadi ini bisa digunakan di Common App ini untuk membantu mencari siswa-siswi kita yang mau melanjutkan sekolah ke Amerika. Jadi, saya mau ke sekolah, misalkan mau sekolah ke Auburn kayak gini. Dia mau kuliah jurusannya di desain. Oh, di sini ada. Oh, jurusannya culinary. Di sini ada. Ada beberapa kampus yang mereka menyediakan juga silabusnya yang ada di sini. Jadi begitu diklik, apa saja sih yang akan dipelajari di culinary misalkan, nah itu akan keluar juga. Tapi tidak semua kampus menyediakan itu yang ada di Common App. Kalaupun tidak tersedia, biasanya Common App memberikan link yang tertaut dengan website dari kampus tersebut. Nah, selanjutnya masih dari Find College tadi, Bapak Ibu juga bisa membuat sebuah list database sendiri tentang kampus yang tersedia di Amerika, persyaratannya apa saja, biaya pendaftarannya apa saja,
kemudian mereka ada standardized testnya itu tadi dikasih waiver atau tidak, butuh berapa sih surat rekomendasinya. Nah, itu Bapak Ibu di bagian ini nanti itu juga ada. Bapak Ibu tinggal bikin aja apa namanya kampusnya mana saja, nanti tinggal diekspor berupa PDF bisa, atau mungkin berupa Excel. Bapak Ibu jika membutuhkan itu juga bisa, yang nantinya bisa dibikin database di sekolahnya untuk tahun depannya seperti apa kurang lebih persiapan yang harus dilakukan untuk anak-anak yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jadi ya di Common App ada ini semuanya kayak gitu. Mereka juga memberikan deadline, ada yang early action, ada yang early decision, ada yang regular decision kayak gitu. Di sini semuanya juga sudah ada yang ada di dalam Common App kayak gitu. Nanti kalau Bapak Ibu misalkan ada pertanyaan, boleh langsung ditulis di kolom chat atau nanti disimpan juga ketika di Q&A session, nanti bisa juga ditanyakan. Kalau misalkan takut lupa, boleh langsung ditulis di kolom chatbox kayak gitu. Nah, kita lari lagi. Ini semuanya tadi ada di sini, ini semuanya akan berubah tiap tanggal 1 Agustus. Jadi tiap tanggal 1 Agustus setiap tahunnya, Common App itu akan memperbarui informasi yang ada di dalamnya, termasuk profil yang ada di akun Common App. Apa saja sih yang dipertahankan oleh Common App itu? Yang pertama ya pasti profilnya ya, ada username dan password. Nanti yang Bapak Ibu atau mungkin siswanya juga membuat account di Common App itu masih akan tetap tersedia di situ. Kemudian profile nanti yang diisi semuanya di Common App itu semuanya masih ada di situ. Family education, terus kemudian testingnya, test score-nya, baik itu yang untuk Inggrisnya maupun untuk standar testnya itu masih tetap mau diperbarui, bisa nggak kayak gitu Zak? Bisa, masih bisa diperbarui. Activities-nya kayak gitu, kegiatannya juga masih ada kayak gitu. Rating yang dari Common App-nya mereka masih tetap ada kayak gitu. Terus kemudian course and grade-nya semuanya nanti yang akan ada diisi oleh siswa-siswi Bapak Ibu nantinya itu masih tetap bertahan di tiap tahunnya kayak gitu. Apa yang tidak ada di situ biasanya yang mereka memang tidak ada itu college step. Biasanya mereka akan menghilangkan ini di college step-nya kayak gitu. Terus kemudian termasuk VERPA release authorization. Jadi nanti akan saya bahas apa itu VERPA di next slide-nya. Jadi siswa-siswi itu meminta surat rekomendasi itu mereka juga harus mengeluarkan sebuah statement yang disebut dengan VERPA yang mengizinkan untuk dilihat secara langsung atau tidak oleh siswanya. Nah ini setiap tahun di tanggal 1 Agustus mereka akan memperbarui. Kalau sebelumnya mereka mengizinkan, mereka akan kembali ke default untuk menanyakan lagi, diizinkan lagi atau tidak untuk melihatnya. Kayak seperti itu yang ada di sini. Kemudian recommender invitation. Jadi nanti siapa yang diundang oleh siswa-siswinya untuk memberikan rekomendasi itu juga akan hilang kayak gitu. Nah banyak juga yang beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dari kampus yang ada di situ biasanya juga akan ikut hilang kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, oke, mari kita mulai kegiatan hari ini dengan Common App. Bapak Ibu silakan kalau misalkan sekarang mau membuka Common App-nya, kami persilahkan juga. Websitenya adalah commonapp.org. Nah, ini nanti akan saya bagi dua. Yang pertama pengalaman Bapak Ibu untuk mengetahui apa saja sih yang diisi oleh siswa-siswi Bapak Ibu di situ kurang lebihnya nanti seperti apa. Yang kedua roles dari Bapak Ibu sebagai seorang konselor dan sebagai seorang guru itu seperti apa dan bagaimana cara mengisinya kayak gitu. Nah, yang pertama ketika kita membuka akun Common App tadi, yang pertama tadi saya balik lagi dulu ya ke sini. Nah, di sini Bapak Ibu boleh aja untuk mulainya dari start application atau dari sign in. Oke, di sini saya minta Bapak Ibu atau nanti Bapak Ibu barangkali terbatas akses internetnya saat ini, bisa juga nanti dicoba setelah kegiatan ini selesai untuk membuat virtual account. Sorry, bukan virtual account, apa namanya practice account. Jadi Bapak Ibu sama Common App ini kita difasilitasi sebuah practice account. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu tahu bagaimana sih pertanyaan yang diisi oleh studentnya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika ada pertanyaan dari student itu Bapak Ibu juga bisa untuk menjawabnya di sini. Nah, di sini Bapak Ibu kalau mau mencoba untuk practice account, Anda bisa memilih untuk di first year atau di transfer student kayak gitu. Nah, untuk education and professional nanti akan kita bikin di roles-nya sebagai seorang counselor. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk membuat account aja nanti di sini, diklik aja di first year, nanti akan keluar seperti ini, sama seperti nama saya. Nanti tampilan yang ada di first year itu akan seperti yang ada di bawah ini. Jadi silahkan aja untuk bikin account, ini gratis.
tidak dipungut biaya, jadi bisa langsung digunakan. Bapak Ibu juga langsung punya pengalaman, oh ternyata yang diisi anak-anak itu seperti ini loh, kayak gitu. Apa sih yang diisi oleh anak-anak itu yang ada di sini itu? Ini adalah tampilannya ketika Bapak Ibu udah sukses melakukan eh, apa namanya aktivasi practice account, cuman ngisi aja email dan lain sebagainya di sini. Di sini Bapak Ibu akan ada tab, ada Common Application, My Common Application, terus kemudian ada My College. Di sini juga ada College Search. Jadi College Search bukan hanya tampilan di awal seperti yang kita sampaikan tadi di awal, tapi juga siswa-siswi kita juga bisa mencari college yang mereka cari ada di sini. Kemudian ada juga fitur baru yang di tahun ini ada, itu Direct Admission. Jadi dengan Common App ini mereka juga bisa langsung apa namanya mendaftar ke kampus kayak gitu. Kemudian ada fitur lagi nih yang namanya financial aid atau bantuan pendanaan. Apakah kita bisa melakukan siswa-siswinya bisa mendapatkan bantuan pendanaan atau tidak? Nah, di sini ini di seksi bagiannya student financial aid ini juga diberitahu. Jadi anak siswa-siswi juga udah tahu bahwa tersedia atau tidaknya financial aid untuk international student. Mereka juga punya gambaran. Walaupun kita punya practice account, uh, fitur yang ada di sini ini mereka selalu update sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Mereka akan mengupdate-nya tiap tanggal 1 Agustus tiap tahunnya, seperti itu. Nah, part yang agak panjang nih Bapak Ibu, buat siswa-siswinya yang akan banyak pertanyaan, itu salah satunya adalah di part yang namanya My Common Application di sini. Nah, di sini tuh mereka harus mengisi personal informasi mereka, mengisi nama mereka, nama orang tua mereka, kemudian apa namanya pendidikan mereka, testing mereka yang seperti yang tadi diberitahu di awal tentang SIT, SET, kemudian English language-nya semuanya ada di sini. Aktivitas ini adalah kegiatan di luar sekolah, bisa juga kegiatan ekstrakuler atau mungkin mereka tergabung dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang lainnya, boleh dicantumkan yang ada di sini, kayak gitu. Kenapa ini saya beritahu ke Bapak Ibu? Karena biasanya Bapak Ibu nanti tampilannya bukan seperti ini. Bapak Ibu hanya menerima sebuah salinan dokumen kalau konselor itu berupa PDF nantinya, rangkuman dari hal ini kayak gitu. Jadi Bapak Ibu juga biar tahu, oh ini ditulis di part ini. Nah, di aktivitas inilah mereka nantinya akan mencantumkan kegiatan-kegiatan yang selama ini mereka ikutin di apa namanya selama di sekolah. Di sini mereka juga harus mencantumkan juga nilai raportnya sendiri. Kenapa kita penting mengadakan kegiatan ini mengundang konselor? Karena jangan sampai ketika mengisi course and grade antara siswa dan gurunya nanti nilainya nggak sama. Apa yang dimaksudkan nggak sama kayak gitu. Jadi supaya saling mengingatkan, oh kalau kamu mau ngisi ini, isinya seperti ini. Kalau yang ditulis di raport seperti ini kayak gitu. Nah, itu saling mengingatkan untuk Bapak Ibu karena pernah kejadian juga antara yang ditulis dengan antara konselor dengan studentnya nggak sama gitu. Nah, ini untuk menghilangkan yang ada di sini. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan bingung dengan apa yang ada di sini, sebenarnya Common App ini juga menyediakan video pertanyaan dan lain sebagainya dalam bahasa Inggris ya pastinya yang ada di sini, dan mereka juga memberikan support yang luar biasa ketika kita mengisi di sini sebagai konselor. Kalau misalkan ada pertanyaan, Anda boleh bertanya ke Common App secara langsung atau Anda boleh bertanya kepada kami di Education USA. Nah, selanjutnya fitur yang di sini yang cukup membantu untuk anak-anak juga adalah college search. Bagaimana anak-anak ini kita minta untuk mencari kampus-kampus yang sesuai dengan yang mereka inginkan, sesuai dengan kemampuan yang mereka mau seperti apa. Di sini juga ada filter. Di filter ini nanti juga mereka membantu mereka misalkan mencatat kayak uh, optional testing seperti tadi, nilai IELTS-nya udah ada range-nya atau nilai TOEFL IBT-nya sudah ada range-nya. Oh, kemampuannya ada di 80 sampai 90. Jadi yang 100 nggak usah ikut masuk. Nah, itu bisa kita filter dari sini semuanya yang ada di sini. Nah, kalau sudah semuanya terpilih, nanti mereka akan pindahnya ke My College atau Anda juga bisa anak-anak juga bisa bikin database seperti yang di slide sebelumnya yang dalam bentuk apa namanya tabel tadi untuk diimport sesuai dengan kemauan mereka. Ini yang untuk di anak-anak juga. Nah, selanjutnya di kolom My Application ini tadi itu ada juga kebutuhan Common App Waiver. Jadi salah satu persyaratan masuk ke kampus di Amerika tadi yang disebutkan sama Mbak Lilis adalah membayar biaya pendaftaran. Nah, di Common App itu kita juga boleh untuk meminta waiver untuk biaya pendaftaran. Biasanya disebut dengan Common App waiver yang ada di sini. Tapi ada persyaratan kalau di Common App, mereka harus sesuai dengan yang ada di sini. Mereka bisa atau tidak. Nah, biasanya
salah satu faktor pentingnya adalah ketika minta waiver ini, ada peran konselor yang harus mengiyakan bahwa anak ini memang berhak untuk mendapatkan waiver. Tahun ini berdasarkan data yang dirilis oleh Common App, sekitar 500 ribuan anak dari seluruh penjuru dunia itu mereka berhak untuk mendapatkan waiver. Nah, ini kesempatan juga buat Bapak Ibu yang anak didiknya sedang berencana untuk sekolah ke Amerika dan mau mencari fee waiver, Bapak Ibu juga bisa bisa membantunya melalui program-program yang disediakan di Common App itu semuanya, kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke counselor role. Jadi tadi itu adalah tampilan yang diisi oleh anak-anak didik. Jadi supaya Bapak Ibu juga tahu anak-anaknya yang diisi kolom-kolomnya juga ternyata lumayan banyak juga ya. Mereka bisa memilih sekolahnya juga yang ada di situ. Mereka juga bisa bikin filter, bisa shortlist sekolahnya di mana saja yang mereka mau berdasarkan kemampuan mereka. Nah, sekarang di sini ada lagi nih counselor role di Common Application. Jadi selain siswa tadi di tampilan awal ada juga tampilannya untuk konselor kayak gitu. Nah, di sini sebelum kita mulai untuk lebih detail ke depannya, biasanya konselor itu roles-nya itu akan diminta untuk mengisi atau menulis surat rekomendasi. Di surat rekomendasi itu ada konselor, ada teacher, ada coach biasanya kalau disebutnya di situ atau pelatih. Jadi konselor itu pasti akan cuma satu jumlahnya. Dan konselor inilah nanti yang akan bertanggung jawab terhadap aplikasi anak ini dan terhadap sekolah. Apa saja tanggung jawabnya terhadap sekolah nanti di next slide akan saya jelaskan. Sementara kalau untuk guru, guru itu bisa di-invite lebih dari satu. Umumnya rata-rata guru itu dibutuhkan 2 rekomendasi yang ada di sini. Mereka nanti akan ada formnya sendiri. Jadi ketika konselor nanti dapat invitation, mereka juga akan mendapat undangan untuk mengisi formnya itu. Nanti mereka akan berbeda dengan apa yang diisi oleh guru. Kayak gitu juga. Nah, di sini juga Bapak Ibu juga harus mengingatkan kepada anak-anak untuk melakukan verba rilis. Jadi ini nanti yang akan mempengaruhi juga ketika apa namanya kampus buat pertimbangan apakah mereka ingin membaca surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh konselor ataupun dari gurunya atau tidak ingin membaca sama sekali. Kalau nanti Bapak Ibu punya kesempatan bisa dibaca apa namanya di Common App kenapa ini penting anak ini tidak membaca dan kenapa disarankan untuk tidak membaca surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh konselor maupun oleh guru. Kayak gitu. Di Common App dijelaskan cukup detail tentang hal ini. Seperti itu. Nah, di sini saya juga akan memberikan sedikit gambaran tentang recommended types, jenis-jenis surat rekomendasi yang minggu depan atau 2 minggu lagi ya, Mas Iqbal ya, kita akan mengadakan workshop lagi bagaimana sih kita menulis surat rekomendasi ini untuk anak-anak kita, gitu, dari sudut konselornya dan dari sudut gurunya. Ini nah, konselor itu di Common App itu mereka harus melengkapi beberapa form ya, kayak gitu. Ada school form nanti dan transkrip dan urusan rapot nilai dan lain sebagainya itu adalah nanti bagian dari konselor yang ada di situ. Dan konselor ini nanti mereka juga bisa melihat progres dari siswanya, apakah mereka sudah selesai dengan formulirnya atau tidak. Jadi Bapak Ibu konselor ini nanti juga bisa bikin reminder nih ke siswanya. Ini deadline-nya tanggal 1 Desember misalkan. Jangan, udah lewat ya. Tanggal 5 Desember misalkan besok kayak gitu. Ini udah tanggal 3 nih, kayak tanggal 4 kamu kurang ini banyak buruan untuk diselesaikan. Kamu mau minta rekomendasi ke siapa nanti ibu bantu atau seperti apa ngobrol ke bionya dan lain sebagainya seperti itu. Ini yang ada di konselor. Jadi mereka bisa memantau progresnya sejauh mana anak-anak kita dalam mendaftar ini. Sementara kalau guru mereka kebanyakan sekolah itu hanya membutuhkan surat rekomendasinya saja dan guru itu kebanyakan satu atau dua saja maksimumnya. Ada beberapa kampus yang memberikan opsional sampai dengan 4 ya untuk gurunya, tapi jarang banget. Tapi rata umumnya adalah 2 kayak gitu. Dan beberapa sekolah mereka juga yang ada di Amerika persyaratannya sekali lagi untuk masuk kampus di Amerika itu persyaratannya tidak sama antara satu sekolah dengan yang lain. Ada beberapa sekolah yang memang mereka meminta evaluasi tentang kemampuan anak ini ketika mengikuti pelajaran yang diampu oleh guru tersebut. Misalkan ada guru matematika, mereka juga akan meminta sudut pandang dari guru tersebut, anak-anak ini ketika mengikuti pelajaran matematika itu seperti apa. Seperti itu ya, itu yang dimaksud yang ada di sini. Kemudian ada
ada recommender. Jadi anak-anak itu biasanya kampus-kampus itu juga memberikan opsi lain untuk rekomendasi. Jadi selain konselor dan selain guru, mereka juga boleh memberikan opsi yang lainnya tentang kemampuan dia untuk diberikan rekomendasi dari siapa? Dari guru-guru yang ada di sekolah. Misalkan mereka ngikutin kegiatan ekstrakurikuler, mereka juga punya kegiatan ekstrakurikulernya macam-macam ya, misalkan ada yang ikut basket, ada yang ikut menari, ada yang ikut apa marching band, misalkan kayak gitu, ada yang ikut project-project dan lain sebagainya, itu juga boleh mereka minta untuk memberikan surat rekomendasi yang ada di situ. Dan advisor itu adalah seperti kami, counselor based organization, yang mereka bekerja ketika mereka membantu mempersiapkan apa namanya sekolah mereka ke luar negeri persiapannya, atau konselor-konselor yang mereka bekerja di luar guru konselor yang ada, biasanya ada beberapa layanan-layanan yang menyediakan seperti itu boleh juga untuk dimintai oleh siswa-siswi ini surat rekomendasi. Tapi umumnya yang lazim dilakukan, yang disyaratkan itu hanya konselor dan teacher. Beberapa opsionalnya yang diberikan itu adalah yang ada di dalam ada recommender. Seperti itu, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, sekarang kita untuk mau mengajak Bapak Ibu untuk masuk ke dalam Common App, tapi yang khusus untuk recommender, khusus untuk counselor, khusus untuk teacher. Jadi tampilannya akan berbeda, sedikit berbeda dengan apa yang tersaji, apa yang ada di dalam student Common App ada di situ. Nah, yang ada di sini, Anda bisa create account dulu untuk apa namanya yang ada di sini. Dan ataupun kalau yang sudah punya account, Anda bisa tinggal klik aja di recommender login yang ada di sini. Kalau belum, silakan nanti bisa untuk bikin account-nya sebagai recommender gitu ya. Atau profesional tadi ya namanya yang ada di sana. Nah, setelah itu dapat, barulah Bapak Ibu masuk ke recommender login yang ada di sini. Kalau yang baru pertama, biasanya tiap tahun ya, dan yang baru pertama juga, mereka akan keluar tampilan seperti ini ketika Anda setelah selesai login. Akan ada pilihan. Nah, yang ada di sini. Pilihannya yang mana? Bapak Ibu sebagai counselor, silahkan untuk memilihnya sebagai counselor. Nah, seperti kami biasanya akan memilihnya sebagai advisor. Gitu. Nah, ini harus 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 dipilih terlebih dahulu, nanti akan menentukan tampilan yang ada di dalamnya. Hari ini yang akan saya bahas adalah yang untuk counselor yang ada di kita ya, yang ada di sini. Kalau ini kita udah pilih counselor, nanti tampilannya akan ada seperti ini main dashboard-nya. Saya punya satu student yang belum dikerjakan, ini namanya Lilis gitu. Lilis ini deadline-nya di tanggal 15 Januari. Jadi di sini kelihatan nih, Lilis kalau belum mengerjakan apapun. Jadi kalau misalkan mid-year-nya sudah kecentang atau apanya sudah diisi, di sini akan keluar. Jadi inilah tampilan awal dashboard Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu tadi punya 5 student dan Bapak Ibu semuanya yang diundang untuk menjadi konselor, mereka akan muncul di sini 5-5-nya, dan mereka akan juga menyajikan deadline terdekat dari siswanya yang ada di sini. Nah, kayak gitu ya. Ada di sini ya. Nah, di sini adalah lampiran to-do list yang mereka harus kerjakan di minggu ini, minggu depan, atau seperti apa kayak gitu. Ini yang penting juga yang ada di sini. Yang pengen saya bahas di sini adalah yang ada di sidebar ini. Yang di sidebar ini ada student, tampilannya ada seperti ini. Next-nya kita akan ada profile yang akan kita bahas di next slide. Terus kemudian ada resources. Jadi kalau Bapak Ibu kebingungan, Common App juga menyediakan kok resources untuk dibaca oleh Bapak Ibu. Sekarang udah zamannya AI. Kalau yang not familiar with English, jadi bisa minta bantuan juga untuk ke AI untuk otomatis nanti bisa dapat terjemahannya yang ada di situ, yang ada di sini. Jadi kalau kebingungan, Anda bisa menggunakan resources, masih bingung lagi, nanti bisa kontak kami yang ada di Education JC. Kami dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah yang ada di sini. Jadi ini tampilan student, kita ke next-nya. Tampilannya yang perlu disiapkan ketika kita akan mengisi profil. Di profil ini cukup panjang yang mesti diisi oleh Bapak Ibu. Jadi akan ada berapa item ya? Saya kok lupa menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 item yang harus diisi. Yang pertama itu adalah personal detail. Jadi personal detail ini cuma nama Bapak Ibu, alamat email, mobile phone, jabatannya di sekolah sebagai apa, kayak gitu-gitu aja. Tentang data diri Bapak Ibunya. Terus kemudian ada juga yang di sini. Ini adalah school detail. School detail itu tentang sekolah. Biasanya ditanyakan alamatnya ada di mana, sekolahnya ada di mana. Di sini tinggal dicari aja, diketik namanya, sekolahnya. Kalau tidak muncul,
Anda nanti akan diberikan alamat berupa map yang Anda harus pilih sendiri, kayak gitu di situ. Guideline-nya juga ada di situ untuk mencari sekolah yang tidak ada di dalam listnya Common App. Tapi kalau Bapak Ibu tahun ini sekolahnya belum ada, tahun depan ada lagi studentnya, biasanya mereka otomatis akan masuk ke dalam database di Common App. Jadi tahun depan untuk sekolah detailnya sudah ada, kayak gitu. Nah, eh, di school profile ini yang agak panjang, yang menjadi tugas dari konselor, di sini Anda harus mendeskripsikan sekolah Anda seperti apa. Di sini ya termasuk bagaimana jumlah kelasnya seperti apa, ujiannya seperti apa, terus kemudian di school profile ini juga nantinya Bapak Ibu ada diminta untuk melampirkan foto, ada yang diminta untuk melampirkan foto, dokumen-dokumen yang bisa diakses sama mereka ada di situ, itu tempatnya ada di school profile. Jumlah kelas size-nya berapa, tiap angkatan itu, satu angkatan itu kelasnya berapa sih, mereka juga akan nanya di situ, kurikulum yang digunakan seperti apa, itu yang ada di sini juga. Nah, ini semuanya diisi, termasuk transkrip itu kapan mereka dikeluarkan, jadi Bapak Ibu lah yang nanti bertugas mengisi tentang detail dari sekolah yang ada di sini. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan semuanya sudah ada, Bapak Ibu harus mencentang ini semuanya supaya terrecord dalam Common App. Kayak gitu ya. Ini yang harus Bapak Ibu kerjakan ketika di sesinya konselor tadi. Kalau siswa-siswinya tadi punya tabnya My Common App yang harus mengisi detailnya juga, Bapak Ibu juga punya pekerjaan yang sama mengisi tentang sekolahnya seperti apa, kayak gitu yang ada di sini. Nah, secara umum ini yang biasanya akan diisi oleh Bapak Ibu di dalam uh, school profile. Jadi tentang akademik kurikulum, ada grading sistemnya, post secondary opportunity. Jadi setelah mereka lulus itu kebanyakan mereka kuliahnya di mana? Sebenarnya kalau di kurikulum nasional di negara kita itu juga sudah ada tracking seperti ini. Mereka rata-rata larinya kemana seperti itu. Kemudian post secondary opportunity-nya seperti apa, mereka demografiknya, terus kemudian biasanya mereka enrollment-nya seperti apa, masuk keterima di kampus perguruan tinggi ada di Indonesia itu seperti apa, sekolah ini bukanya pendaftarannya setiap hari apa, nah setiap bulan apa, nah itu juga menjadi bagian yang ada di dalam school profile itu. Nah, ini adalah sebuah tips ketika Bapak Ibu mengisi school profile. Jadi school profile ini Anda harus ada yang diisi dalam bentuk kolom yang sudah disediakan, dan ada juga yang harus diupload dalam bentuk dokumen. Jadi kebiasaan dari kita itu ketika diminta untuk menjelaskan profil dari sekolah kita, kita akan membuat halamannya itu sebanyak mungkin supaya orang melihatnya wah atau seperti apa gitu ya. Nah, untuk di school profile yang ada di Common App ini biasanya kami mensarankannya untuk keep it brief. Artinya jangan lebih dari 2 lembar karena mereka juga akan membaca ini semuanya. Dan yang perlu di-highlight adalah sesuatu yang menarik dari sekolah itu. Kayak gitu. Nah, walaupun tiap tahun ada nih, tiap tahun ada yang mendaftar ke kampus yang ada di Amerika dan mereka menggunakannya juga tetap Common App kayak gitu ya. Kami menyarankannya juga mengupdate-nya tiap tahun. Ya, bisa jadi karena jumlah siswanya akan berbeda, ada sarana prasarana juga yang berubah kayak gitu. Nah, ini idealnya memang diupdate tiap tahun. Jadi Bapak Ibu sekarang udah tahu timeline-nya, Common App itu update-nya tiap 1 Agustus. Jadi mungkin di tengah-tengah liburan Bapak Ibu pertama kali masuk ke sekolah di tahun ajaran baru, bisa ini mulai untuk menyicil school profile-nya apa saja yang perlu diupdate kayak gitu. Kemudian jangan lupa juga untuk add visual appeal. Di sini termasuk misalkan kayak penggunaan bullet point. Kalau misalkan Bapak Ibu punya grafik tentang kelulusannya seperti apa, boleh juga menggunakan grafik itu, atau mungkin chart yang ada di situ juga. Kalau misalkan ada informasi-informasi yang tidak bisa ditampilkan di situ dan tersedia di dalam website, Anda udah boleh menggunakan kayak semacam short link atau mungkin QR code yang bisa Anda tempelkan di dalam school profile itu supaya kelihatannya menarik dan profesional yang ada di situ. Yang paling penting adalah di sini be consistent gitu. Karena terutama buat sekolah yang tiap tahun mengirimkan siswanya ke sekolah ke Amerika menggunakan Common App. Jadi kalau ada perubahan, ya jangan yang terlalu jomplang banget, atau mungkin juga yang signifikan banget yang ada di sini. Jadi gunakan aksesnya yang sama, dan tolong juga diakses juga yang ada di sini dengan
apa yang ada di dalam website dari sebuah sekolah. Jadi biasanya mereka akan melakukan cross check juga hal-hal seperti itu. Kayak gitu. Nah, ini adalah untuk di school profile, terus kemudian salah satu tugas dari counselor juga yang ada di bagian di part counselor ini nantinya adalah Bapak Ibu itulah yang akan bertanggung jawab untuk melengkapi raport sekolah. Jadi kalau misalkan pendaftarannya ditutupnya tanggal 25 Desember, sekolah saya baru keluar rapot nanti tanggal 5 Januari misalkan. Nah, ini adalah bagian tanggung jawab dari konselor ini. Jadi nanti konselor akan diberikan sebuah form terpisah. Mungkin nanti Bapak Ibu konselor di sini bisa share bagaimana ketika waktu itu mengisi part-part ini karena beda sekolah biasanya akan beda untuk approach-nya, untuk pengisiannya. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Kayak gitu. Jadi Bapak Ibu mengisi rapat dari semester ganjil sekarang yang sedang berjalan, kemudian nanti mengisi rapat juga semester genap setelah mereka selesai dan juga akan mengupload juga data atau nilai dari anak-anak yang ujian akhir nasionalnya ada ujian akhir nasionalnya itu juga menjadi tanggung jawab dari konselor juga yang ada di situ. Nah, saya juga memberikan sebuah catatan di sini kalau ada siswa alumni dari Bapak atau Ibu di sekolahnya kemudian mendaftar sekolah ke Amerika, ketika Bapak dan Ibu diminta untuk menjadi konselor, Bapak Ibu juga wajib untuk mengisikan nilai rapot maupun nilai yang anak ini yang biasanya kami sebut dengan gap year, mereka yang istirahat dulu, break dulu, setelah lulus berhenti dulu 6 atau mungkin 6 bulan sampai dengan 12 bulan. Nah, ini juga menjadi kewajiban dari konselor juga untuk mengupload data-datanya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ini reporting timeline yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu ketika nanti menyusun pekerjaannya, membantu anak-anak ini karena umumnya initial submission itu dimulai dari bulan Agustus sampai dengan deadline itu ditutup. Rata-rata deadline yang ada di Common App itu tutupnya 5 Januari dan kalau dilihat di kalender pendidikan yang di beberapa sekolah itu raport itu ada yang sudah didapatkan sebelum deadline, ada juga yang pemberian raportnya setelah deadline itu berlangsung. Nah, kalau misalkan raportnya sudah ada sebelum deadline berlangsung, itu enak. Jadi Bapak Ibu bisa langsung masuk ketika deadline itu sudah selesai. Tapi kalau belum, nanti Bapak Ibu akan diberi tenggat waktu untuk mengisi raport itu setelah deadline yang ada di situ. Nah, ini biasanya terjadi ketika deadline. Sebelum deadline ya tanggal 1 atau sampai dengan tanggal 5 Januari. Nah, kemudian kalaupun misalkan tadi nilai rapotnya belum ada, biasanya nanti di sekitar bulan Januari, di minggu kedua Januari sampai dengan di pertengahan Februari, Bapak Ibu itu biasanya dikasih kesempatan untuk melengkapi nilai-nilai dari anak-anak itu yang belum selesai. Yang misalkan ujiannya ternyata mendekati libur Nataru misalkan, baru selesai itu di tanggal 22 misalkan, kayak gitu, 22 Desember, 23, 24 sudah liburan. Jadi nanti nilai raportnya baru bisa diberikan misalkan di tanggal 6 Januari kayak gitu. Nah, yang bertanggung jawab untuk mengisi ini juga adalah Bapak Ibu konselor. Walaupun nilainya terlambat bagaimana nggak apa-apa, tapi sebelum deadline. Nah, ini yang nanti akan diberikan oleh konselor juga. Terus kemudian untuk di final reportnya biasanya ini setelah ujian nasional terjadi di bulan Mei, antara April atau Mei, biasanya mereka juga akan diminta untuk mengupdate kondisi terkini dari siswanya, apakah mereka sudah menyelesaikan ketuntasan di sekolahnya, entah itu melalui yang kurikulum nasional internasionalnya level atau ID-nya, atau mungkin yang nasionalnya dengan standar des baru yang dikeluarkan oleh kementerian. Nah, ini nanti juga menjadi tanggung jawab dari counselor untuk mengupdate informasi ini kepada kampus yang mau dituju. Seperti itu. Nah, ini submission prosesnya. Biasanya Bapak Ibu nantinya ketika masuk di account tadi, di account counselor tadi, Bapak Ibu ketika ada nama kayak list tadi, di situ itu akan ada preview PDF yang apa saja sih yang sudah diisi oleh anak-anak kita bisa membacanya masing-masing yang ada di situ. Nah, kemudian setelah kita memang setuju yang ada di situ, kita tinggal
tinggal menyetujui saja. Biasanya juga kita diminta untuk menuliskan nama di situ, nama lengkapnya yang ada di situ, yang berarti kita menyetujui semuanya. Kalau misalkan Bapak Ibu bagaimana kalau ini belum setuju karena mungkin ada perbedaan dari penulisan nilai raport yang ada di dalam student profile dengan apa yang dimiliki oleh catatan oleh sekolah. Nah, Bapak Ibu bisa memanggil anaknya untuk menyamakan data terlebih dahulu. Setelah data semuanya sama yang terkait dengan sekolah, baru Bapak Ibu mau menyetujui, kemudian mengumpulkannya, submit kepada Common App. Nah, setelah semuanya fix, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan itu belum, Bapak Ibu juga boleh menanyakan hal itu kepada anaknya supaya apa yang Bapak Ibu submit nanti memang sesuai dengan keadaan yang terjadi pada anak itu. Jadi nanti harus cocok antara si anak dengan si gurunya. Jangan sampai nanti si anaknya ngisi apa, gurunya ngisi apa, kasihan juga nanti prosesnya anak ini juga memiliki salah satu minus point yang ada ya karena nilai yang dia masukin dengan yang dimasukin oleh konselornya berbeda kayak gitu. Pernah kejadian makanya saya mengingatkan hal ini. Kalau memang semuanya sudah selesai, uh, Bapak Ibu submit, dia juga udah submit, nanti akan muncul green tick. Tadi nggak ada contohnya di situ, jadi akan ada centang warna hijau di halaman dashboard tadi yang ada namanya, misalkan namanya ada, mereka udah apa saja yang udah disubmit dan ada yang membutuhkan approval dari persetujuan dari konselor, itu nanti Bapak Ibu akan dapat pemberitahuan centang warna hijau kalau memang itu semuanya sudah selesai dikerjakan seperti itu. Nah, tenang saja Bapak Ibu, waktu kita nggak banyak kayak gitu, tapi Bapak Ibu nanti jika ingin mengakses lebih dalam bagaimana sih membantu anak-anak ini ketika untuk melanjutkan studi ke Amerika, ini beberapa resources yang saya gunakan ketika menyusun slide ini, kebanyakan memang dari Common App. Common App itu ada counselor and recommender juga yang Bapak Ibu bisa akses bagaimana sih sebagai counselor dan bagaimana sebagai recommender. Di Common App ini juga Bapak Ibu juga bisa mengetahui kalau untuk anak yang baru mau mendaftar, biasanya kami sebutnya dengan first year student, itu bagaimana sih langkah-langkahnya, mereka juga memberikan gambarnya secara lengkap. Bapak Ibu juga ketika mau menuliskan surat rekomendasi untuk menanyakan anak ini mau sekolah di mana, di kita juga punya sebuah organisasi yang menaungi itu namanya College Board. Di situ ada counselor.college board plus counseling. Di situ ada advising toolkit yang Bapak Ibu bisa download nanti yang bisa membantu Bapak Ibu memberikan bimbingan kepada anak-anak ini untuk melanjutkan sekolahnya ke Amerika. Kayak gitu. Nah, tadi kita ngomongin school profile, mungkin Bapak Ibu belum punya gambarannya ya, school profile itu seperti apa yang baru pertama kali isi. Di College Board ini juga, mereka juga menyediakan contoh dari school profile itu seperti apa. Detailnya kalau ngisi school profile itu seperti apa, itu ada juga yang ada di sini. Kayak gitu. Nah, yang terakhir, resources terakhir yang nanti mungkin Bapak Ibu konselor juga bisa gunakan, ada yang namanya NCAC, atau biasanya kami nyebutnya dengan NACAC, kayak gitu. Nah, ini juga organisasi juga untuk National Counseling yang ada di Amerika. Kalau untuk internasional konselornya namanya IACAC, kayak gitu. Kalau yang kalau internasionalnya diganti I, nah, kayak gitu. Nah, itu juga ada resource yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk membantu anak-anak yang mau sekolah ke Amerika, baik itu yang mau menggunakan Common App pendaftarannya, karena kampusnya ada di Common App, mereka yang mau mendaftar menggunakan Coalition App, ataupun yang mereka daerah ke university, itu juga bisa yang ada di sana. Kayak gitu. Tenang saja, Bapak Ibu, ketika memang tidak punya waktu untuk membaca itu karena kesibukan dan lain sebagainya, Bapak Ibu tidak punya kesempatan untuk membaca hal-hal seperti itu, kami ada Education USA. Kami siap membantu Bapak Ibu. Nanti bisa menghubungi kami via Calendly, atau mungkin nanti kita bisa share email kita ke Bapak Ibu semuanya. Atau Bapak Ibu juga bisa bertanya menggunakan platform sosial media yang kita miliki di Education USA Indonesia, baik itu di Instagram, Facebook, maupun di YouTube nantinya. Nah, ini jika Bapak Ibu pengen berhubungan dengan kami, di Indonesia kami punya 8 kantor ya, yang dari Aceh ada Mbak Lilis, ada Mas Dimas di sini yang dari Medan, ada Mas Iqbal yang ada di Embassy Jakarta, ada di Amerika Jakarta juga, saya bisnya ada di Malang, ada teman juga yang di Surabaya, Makassar, dan Samarinda. Bapak Ibu tinggal ketik aja namanya calendly.com/education Indonesia di address bar Bapak Ibu, atau bisa scan QR yang ada di sini untuk berdiskusi dengan kami. Dengan senang hati kami advisor di Education Indonesia akan membantu kendala yang Bapak Ibu hadapi maupun anak-anak
yang menghadapi kendala ketika melakukan pendaftaran atau proses admission di kampus yang ada di Indonesia. Saya rasa seperti itu, Mas Iqbal. Sedikit sharing mengenai Common App untuk counselor. Hari ini saya kembalikan ke Mas Iqbal terlebih dahulu. Terima kasih Mas Zaki, cukup lumayan ini ya, komprehensif ya Mas ya. Walaupun nggak kita dive lagi sih sebenarnya, tapi tadi cukup sedikit banyak penjelasan dari Mas Zaki ya. Khususnya peran-peran dari konselor ini untuk membantu anak-anak untuk persiapan atau mengisi Common Apps khususnya. Oke, kita buka 1-2 pertanyaan untuk Bapak Ibu, dan ini juga mengingatkan juga ini kita record Bapak Ibu, jadi nanti kita akan upload di sosial media atau di YouTube kita. Jadi kalau seandainya nanti membutuhkan atau ingin nge-review lagi apa yang sudah kita jelaskan, nanti bisa nanti ditonton ulang lagi ya. Oke, kita terima pertanyaan dari chat mungkin, atau ingin langsung bertanya ke kita, ke Mas Zaki khususnya yang tadi nge-present. Atau mungkin ada pertanyaan yang lainnya, mungkin boleh. Silakan Mas Wendy. Halo, selamat siang. Selamat siang Mas Wendy. Silakan Ya, Mas. ya Mas. Terima kasih banyak untuk Mas Iqbal dan juga Mas Zaki atas untuk presentasinya. Saya ingin bertanya spesifik untuk third party platform kali ya. Sebagai contoh kan dengan sekarang ini sudah ada seperti Cialvo, ada juga platform-platform mungkin seperti kalau dulu apa namanya ya, mungkin Unifrog seperti itu ya. Ya di mana mereka tuh mengintegrasi dengan Common App juga. Nah, kami sendiri juga memang memiliki afiliasi dengan salah satu platform tersebut, di mana portal Common App ini kami integrasikan melalui si portal tersebut gitu. Nah, saya cuma mau tahu dari Education USA selama ini apakah pernah ada isu atau mungkin ada informasi yang perlu kami perhatikan atau mungkin resiko atau macam-macam ya yang terkait dengan hal itu. Ya, tahun lalu sih berjalan dengan cukup baik dengan urusan apa integrasi Cialco tersebut. Tapi saya mungkin kalau ada masukan, ada tips juga dari pihak Education USA, boleh di-share ya mungkin ya. Mas Zaki Terima mau kasih. coba jawab? Oke, saya coba untuk menjawab. Eh, Mas Wendy, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di beberapa kali sesi dengan kamu itu memang ada beberapa pertanyaan yang terkait hal ini. Eh, Sejauh ini dari pengalaman saya ya, Mas, yang saya share dari Ya. pengalaman saya, itu memang belum banyak sekolah yang ada di Indonesia yang menggunakan pihak ketiga, karena terkait funding ya, terkait pembiayaan untuk dengan pihak ketiga ini juga nggak murah juga gitu. Yang selama ini jadi concern dari sekolah itu, dan yang selalu digaungkan sama teman-teman di Common App itu adalah layanan ini, aplikasinya adalah gratis gitu. Dan mereka punya support system yang cukup memadai ketika kita mengalami kendala dalam mengisi form gitu. Nah, saya belum pernah terintegrasi dengan third party yang ada di situ ketika memang ada kendala, misalkan untuk pembayaran gitu ya, yang mereka mengalami kendala dengan payment sistem yang ada di negara kita. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya? Nah, ini yang memang belum pernah kami mengalami hal itu. Cuman memang beberapa concern yang dari sekolah-sekolah yang ingin menggunakan third party itu adalah bagaimana apanya ya, support dari pihak ketiganya itu jika terjadi kendala terhadap Common App. Syukurnya Mas Widi tidak ada kendala ya dengan hal itu, cuman ya karena memang third party itu bagian dari sekolah dan itu adalah bagian dari pembiayaan di sekolah, jadi saya rasa nggak ada masalah kayak gitu. Tapi memang salah satu concern-nya adalah jarang sekali sekarang yang memang tidak menggunakan school report dengan sistem third party itu, mereka menggunakan pihak ketiga juga untuk pendaftaran ke Common App. Karena permasalahannya rata-rata adalah fundingnya. Jadi belum pernah ketemu yang masalah teknikalnya antara third party tersebut yang untuk ke Common App-nya seperti itu. Tapi yang ingin saya tanyakan juga ke Mas Wendy, apakah fitur yang ada di pihak ketiga itu sama persis dengan yang ada di dalam Common App?
pada dasar sama, tapi memang kan kalau Common App yang fitur pihak ketiga itu digunakan oleh konselor. Jadi sebenarnya anak tetap menggunakan Common App pada dasarnya. Ya, jadi mungkin yang membedakan biasanya di bagian rekomendasi tersebut sudah ada keterangan khusus di mana memang sekolah sudah terintegrasi, contoh begitu. Jadi memang urusan funding khususnya ke siswa tidak pernah jadi masalah ya sampai saat ini. Nah, cuma memang tahun lalu ada informasi yang lumayan menurut saya cukup menarik ya, bahwa begini, students yang sudah dikirimkan katanya Common App itu sempat punya ada masalah, katanya dari Common App-nya, di mana si Common App ini ternyata nggak melulu bisa mentransfer dokumen tersebut ke universitas terkait, karena kan Common App itu juga pihak ketiga sebenarnya kan, sebenarnya bukannya dia yang dari resmi ininya, dia pihak ketiga yang mentransfer dokumen dari sekolah ke siapa namanya, universitinya Betul, begitu. betul. Ke universitas, betul. Ya, tahun lalu tuh kalau nggak salah ada sesuatu dari Common App-nya katanya ya gitu ya. Iya, iya. Memang ada sempat isu tuh di mana beberapa dokumen tidak bisa ditransfer karena ada isu dari Common App, sehingga sekolah diupayakan untuk mengontak universitasnya secara eh, independen. Betul. Nah, itu kan merepotkan ya. Ya. Maka saya mau mencoba mitigasi nih, kira-kira dalam tahun ini apakah ada hal-hal serupa yang emang tetap potensial terjadi gitu ya dengan teknisnya Common App seperti itu sih. Ah, iya, iya, betul, betul sekali. Kalau nggak salah, iya, tahun kemarin ya, yang sempat Hmm. rame di Januari ya, beberapa Iya. siswa tidak bisa Nah, terkirimkan dengan baik, maupun dari siswa juga yang terkait dengan apa itu ya, ada beberapa terjadi di beberapa orang. Ya, betul, memang memang seperti kayak gitu. Ya, memang basicnya ya, Common App ini adalah third party, dan kemudian kalau diterpartikan lagi, nah ini juga akan ada glitch ya yang di tengahnya juga yang perlu diantisipasi juga sih kayak gitu. Tapi memang Common App ini bukan satu-satunya uh, tools yang kita gunakan untuk mendaftar ke kampus yang ada di Amerika kayak gitu. Cuman mereka punya fitur yang bisa kita manfaatkan untuk membantu student kita, dan ini juga memudahkan student kita untuk mendaftar ke kampus. Jadi dengan satu kali klik aja mereka udah bisa mengirim ke 20 kampus itu yang ada yang di dalam database mereka. Dan enaknya lagi mereka juga boleh untuk mengganti essay yang sudah disubmit ke universitas yang dituju. Misalkan siswanya Mas Begi daftar ke kampus A, kemudian udah submit essay A, dia mau mendaftar ke kampus C, dia akan submit dengan essay C. Nah, sekarang udah diperbolehkan juga kan kayak gitu dari beberapa tahun yang lalu. Nah, ini juga sangat membantu juga buat siswa-siswa yang ada gitu. Sebenarnya untuk coalition, terus kemudian university UC system itu kan hampir mirip-mirip aja gitu. Cuman database terbesarnya ada di Common App, dan yang paling banyak kampus di Amerika juga untuk apa namanya menggunakan ada di Common App kayak gitu. Jadi mengapa kami membuat workshop ini, karena ini yang paling banyak digunakan gitu, dengan database yang lumayan besar dibandingkan yang lain gitu. Gitu sih Mas. Semoga menjawab walaupun tidak bisa menjawab dengan sempurna pertanyaannya. Ya, terima kasih ya Mas. Iya. Oke, terima kasih Mas Wendy. Ya, mungkin sedikit tambahan sih sebenarnya, memang apa kemunculan apa istilahnya kayak agensi profesional, agensi school ini, atau nama sering orang menyebutkan itu agent agregator ya. Jadi yang kayak ngumpulin semuanya informasi untuk student recruitment gitu loh. Nah, kalau yang paling sering kita dengar itu memang Adventures ada juga, terus ada study portal juga, itu sering-sering juga tuh bermunculan eh, apa untuk teman-teman yang apa sedang persiapan sekolah ke US. Jadi itu memang banyak sih agent-agent seperti itu ya. Oke, yang apa memberikan jasa untuk student recruitment untuk sekolah ke luar negeri. Oke, mungkin kita terima satu pertanyaan lagi mungkin dari Bapak Ibu. Mungkin sekedar sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, kita hanya memberikan informasi. Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa kita sudah melakukan 2 workshop Common Apps ya. Dan di sesi workshop yang kedua itu kita fokus untuk SI Prom ya. Jadi
di Common Apps itu ada 7 esai yang harus diisi oleh anak-anak gitu. Jadi minggu kemarin persisnya kita melakukan workshop tersebut bersama English Language Fellows yang pengajar yang diterbangkan dari Amerika Serikat dari program kedutaan Amerika Serikat. Jadi beliau mengajarkan dan sedikit menurut kita itu workshopnya cukup lumayan bagus banget, memberikan sedikit pencerahan buat anak-anak itu bagaimana menjawab setiap pertanyaan dari 7 pertanyaan ini. Jadi memang dibahas satu persatu dan kita sudah upload di YouTube kita. Jadi nanti kalau misalnya ada Bapak Ibu ada pertanyaan dari anak-anak tentang mengisi esai promnya seperti apa, nanti bisa langsung di-refer ke workshop kita yang sudah kita lakukan minggu kemarin gitu ya. Oke, sambil menunggu pertanyaan lagi, adakah? Kalau tidak ada, satu pertanyaan. Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri saja ya. Eh, Terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih sekali lagi untuk workshop hari ini ya. Walaupun memang singkat banget ya, tapi memang tadi ada sedikit pencerahan dari Mas Zaki ya. Bagaimana untuk pengisian khususnya itu untuk counselor role-nya itu seperti apa. Dan nanti kalau ada pertanyaan lainnya, boleh nanti langsung menghubungi Education USA di Calendly ya. Mungkin Mas Zaki bisa menulis di calendly.com Mas Zaki ya. calendly.com/education USA Indonesia. Oke. Nanti bisa langsung menghubungi kita ya. calendly.com/education USA Indonesia. Bisa langsung klik dan langsung nanti memilih salah satu advisor di sana dan bisa langsung buat appointment dan ngobrol khususnya yang sedang persiapan banget nih untuk sekolah ke US, yang sedang ngisi Common Apps masih bingung-bingung. Jujur, kalau tidak terbiasa dengan Common Apps ini memang agak sedikit confusing, tapi memang butuh waktu ya, apalagi Bapak Ibu sering ngebantu anak-anak, memang akan sedikit yang awalnya bingung, lama-lama itu karena sering membantu jadinya terbiasa. Tapi kalau masih ada pertanyaan lainnya, bisa langsung diarahkan ke kita ke calendly.com/education USA Indonesia. Oke, kalau tidak ada lagi, kita akhiri. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Lilis, dan update kegiatan-kegiatan kita itu ada di sosial media kita itu di Education USA Indonesia, di sosial media Instagram kita dan Facebook kita. Sebelum ke Mas Angga, Oke, terima kasih sekali lagi. Nantikan untuk event-event atau workshop dari Education USA lainnya. Terima kasih semuanya. Pertanyaan boleh nggak?